Udah mulai? Itu apanya yang dituangin? Ya, susunya tuang ke panci sama whipped cream. Susunya sebagian aja ya. Oh, susunya itu separuh, Mbak Lina. Taruh dulu. Nggak usah semuanya. Itu kalau whipped cream-nya semuanya ya? Whipped cream-nya semua. Itu susunya susu yang belum dipasteurisasi atau udah? Ini aku pakai susu UHT. Oh, oke. Kalau mau pakai Susunya semua atau setengah? sebagian aja. Setengahnya nggak apa-apa. Ini Nara ini. Kurang dari setengah juga nggak apa-apa. Hanya untuk manasin aja dia fungsinya. Punya video. Nih Nara. Semua. Nih. Nih masukin white cream. Masukin semuanya. Ini kecil ya. Caduk. Gede. Oh gitu. Teh mas masakan nggak dilihat ya. Enggak, langsung praktek. Tante Lina mah jago kata Malika. Mikrinnya dimasak enggak? Iya, whipped cream-nya dimasukin semua. Kayaknya ada yang baru-baru masuk nih Mbak Lina. Boleh diulang sedikit dari awal aja. Simple. Dari awal ya. Maksudnya dari yang es batu tadi. Dimasak sampai suhu berapa? Iya. Sebentar. Aku matiin dulu aja ya dan nggak gosong. Nanti kemarin kan saya sudah minta siapin 2 baskom ya. Terus sama es batu. Nah, nanti es batunya ditaruh di baskom satunya. Itu sudah dalam bentuk pecahan, jadi jangan utuh. Kalau pakai es batu yang kemarin yang besar, dipecahin dulu, terus taruh di sini. Terus nanti baskom satunya nanti ditaruh di atasnya. Nanti kita mau water bath bahan gelatonya. Mbak, berarti esnya itu es air mentah atau air matang? Kalau bisa sih mendingan air matang ya, soalnya untuk mencegah kalau misalnya takutnya pas kita ngaduk-aduk esnya cairan dari esnya loncat atau gimana, nanti kan takutnya masuk ke adonan. Jadi mendingan air matang sih. Oke. Siap. Ada yang bertanya lagi? Dimasaknya sampai suhu berapa? Yang ini dimasaknya sebentar aja, nggak usah sampai anget aja. Ini sambil tadi susu dengan whipped cream-nya kita masak. Terus nanti di sini sisa susunya ini tadi ada kan ya, dimasukin gula ke dalam adonan susunya yang tadi sisa. Terus masukin ininya juga tepung maizena. Gulanya semua ya? Gulanya semua. Oke, berarti sisa susu itu dimasukin gula sama maizena. Mbak Lin, susu yang dimasukin berapa mili ya? Maaf telat. Tadi yang Taruh pertama ini, Mbak. untuk dimasak. Yang pertama kan setengahnya aja untuk dimasak barengan sama whipped cream. Terus sisanya masukin gula dengan maizena. Setelah itu kita aduk-aduk. Yang di sininya kita aduk-aduk dulu sampai si maizenanya larut.
Makasih Mbak Lin, mau tak angetin dulu susunya. Ya, oke. Susu yang lagi diangetin jangan lupa diaduk-aduk ya, biar nggak gosong. Ini ya, biar lebih dekat. Aduk-aduk terus. Makasih Mbak Moy. Abel lagi ngetikin resepnya di chat. Nah, setelah susunya hangat, tuang susu yang tadi kita kasih tepung maizena dengan gula, tuang ke sini. Susu yang lagi diangetin, gulanya dikeluarin, dimasukin semua ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aduk-aduk terus. Udah pada sampai ke step ini belum? Udah. Udah? Masih aduk. Oke. Mbak Lina itu ngaduknya di atas kompor ya, Mbak? Iya, di atas kompor. Oke. Balik lagi kita ke kompor. Harus sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya nggak gosong ya. Ini nanti kita masak adonannya sampai dia jadi kental. Oke. Terus dimasak ya sambil diaduk. Apinya api kecil atau gimana Mbak Lina? Api sedang juga nggak apa-apa, tapi yang penting jangan lupa diaduk-aduk. Kalau udah mulai mengental baru agak dikecilin. Aduk terus ya. Jangan lupa. Ini kalau didiemin kan dia suka gosong bawahnya karena ada maizena. Nah ini adonan aku sudah mulai kental. Nanti kentalnya jadi seperti whipped cream tuh. Nah kentalnya kalau sudah seperti whipped cream,
kompornya dimatikan dulu. Mbak Lina, tadi aku ketinggalan nih. Tadi maizenanya dimasukin kemana ya? Ke sisa susu. Oh, sisa susu masukinnya maizena dan gula. Ya, sama gula. Terus Oke. diaduk-aduk dulu sampai maizenanya larut, Mm-mm. baru dimasukin ke susu yang lagi dimasak. Oh, oke. Siap. Tante, itu Ya. pertama kali itu masukin susu sama whipped cream, betul nggak? Iya, betul. Oke, kasih. Sama-sama. Nah, ini adonannya yang punya aku udah mulai kental. Tuh, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nanti hasilnya jadi lebih kental dari seperti sebelum ininya panas, adonannya panas. Kalau sudah kental, lalu kompornya dimatikan. Bentar ya, saya ambil sendok dulu. Nah, kemudian ini kan tadi ada kuning telur 2. Kuning telurnya diaduk ya. Kuning telur ini fungsinya sebagai penstabil. Penstabil terus untuk melembutkan juga. Itu jangan sampai mendidih ya, Mbak, susunya. Iya, jangan sampai menggelembung besar-besar gitu. Cukup sampai keluar bubble-bubble kecil gitu. Pokoknya ininya patokannya sih ininya udah kental aja. Oke, kalau udah dikental Patokannya langsung harus matiin dimasak api. Langsung matiin Iya, api. setelah itu api. Nah, setelah kuning telurnya diaduk seperti ini, terus kita masukin 1 sendok adonan yang panas ini, susu panas ini ke kuning telur. Jangan lupa diaduk lagi. Jadi seperti ini ya. Terus masukin lagi, tambah lagi. Aduk lagi. Ini fungsinya dimasukin adonan susu panas ke kuning telur supaya nanti saat masuk ke sini ke pancinya si kuning telurnya nggak menggumpal. Jadi kita matengin dulu di mangkuk sedikit demi sedikit pakai susu, adonan susunya. Nah, ini kan sudah hangat jadinya sekarang si adonan kuning telurnya terus sudah menyatu dengan susu. Sekarang kita masukin ke sini adonan ini susunya. Tante Lina tadi telur kuningnya berapa? Kuning telurnya 2. Terima kasih Tante. Sama-sama. Dipastikan kuning telurnya harus sudah teraduk sempurna ya. Masukinnya sedikit-sedikit langsung diaduk. Mbak Lina Terus mau nanya dong. campur rata, tuang ke adonan susu yang sedang dimasak. Ya, kenapa Mbak? Itu tadi masukin si campuran gula, maizena, sama sisa susu ke dalam yang panas itu. Itu ketika apa? Maksudnya Ketika si susunya udah hangat. oh udah hangat aja boleh masukin. Ya, Oh iya, terima kasih. oke. Mbak Nah, itu Lin, dia. kalau ini kompornya masih mati ya? Gimana? Ya, kompornya masih Ini mati ya, jangan dinyalain. Ah, iya, makasih.
Setelah tercampur rata seperti ini, terus kita aduk-aduk lagi. Kompornya nyalain kecil aja. Pakai api kecil banget. Ini cuma untuk mematangkan kuning telurnya aja. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar nggak gosong. Kalau gosong nanti aroma si gelatonya nggak enak. Karena ada aroma gosong. Tante, Ya, kalau telurnya menggumpal di mangkok itu boleh disaring nggak? oh tadi pas menggumpal di mangkuknya pas kapan? Pas lagi nuang itu ya, susu ya? Agak menggumpal-gumpal dikit, kecil-kecil gitu, terus habis itu disaring bisa ya? Bisa nanti disaring. Tapi cuma sedikit kan? Coba ditekan-tekan aja. Itu menggumpalnya udah seperti gimana? Kalau menggumpal, saya belum coba sih, takutnya menggumpal enggak. Oh enggak, yang penting si kuning telurnya udah diaduk dulu sebelum masuk adonan susu panas. Si kuning telurnya diaduk dulu sampai cair, terus baru masukin adonan susunya pelan-pelan. Iya, baik. Sedikit-sedikit. Sambil diaduk, jadi supaya nggak menggumpal. Kasih, Tante. Sama-sama. Nah, ini sudah matang. Sudah keluar babling-babling. Tuh, kelihatan ya, udah mulai babling-babling. Ini berarti sudah oke. Udah bisa dimatiin kompornya. Sudah pada sampai step ini belum? Yang lain? Masih ngaduk. Oke. Mbak Lina, kalau Ya. pas telurnya dimasukin itu ketika apa? Tadi kan setelah telurnya diaduk, dimasukin adonan susu panas ya. Udah, terus diaduk lagi sampai si adonan telur yang campur tambah lagi adonan susunya yang panas. Terus aduk lagi, kira-kira aku masukin biasanya sampai 3 sendok sayur. Terus diaduk sampai merata yang di mangkok itu. Setelah itu langsung masukin ke adonan susunya. Kompornya harus dalam keadaan mati ya. Maksudnya pas kapan kita udah bisa masukin telur? Pas adonan si susunya campur yang maizena gula itu seperti apa gitu? Oh, setelah si adonannya jadi kental seperti whipped cream. Oh, seperti whipped cream ya? Oke. Nah, kalau sudah mendidih, matiin ya kompornya. Sekarang kita siapin es batunya. Tante Lina, tanda udah matengnya apa? Udah mendidih. Keluar bubble-bubble gitu loh. Kalau di bawahnya kerasa kayak kalau pas disendokin seperti ini, kayak ada pasir di bawahnya. Kalau didiemin ada bubble-bubble keluar ke atas, naik ke atas gitu. Dan itu matiin aja. Oke, makasih. Sama-sama.
Tante, api di kompornya itu kecil atau sedang atau gimana? Yang mana? Yang pas masak apa? Dari tadi. Oh, Semuanya. yang setelah masuk telur apinya kecil aja. Kalau yang sebelumnya sedang ya? Sedang boleh. Besar juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting diaduk terus ya. Oh iya ya. Oke, makasih. Sama-sama. Aduh, susah banget ini. Butuh esnya agak banyak. Nah, ini esnya kan udah ada ya. Di sini. Terus kita taruh di sini. Dikasih air sedikit juga nggak apa-apa di bagian sininya. Nah, ini tumpuk ya. Di bawahnya es. Lalu tumpuk pakai mangkok satunya. Ini nanti dia jadi dingin. Oke, aku sambil geser-geser dulu ya biar kelihatan. Tante, Ya, pakai garam nggak esnya nanti? nggak usah, Es batunya? nggak usah. Oh ya, oke. Oh iya, aku lupa tadi adonan garam belum dimasukin, nanti jangan lupa dimasukin ya ke adonan susunya, adonan gelato. Berapa garamnya, Tante? Sedikit aja. Kira-kira ujung sendok seginilah. Dikit banget kok. Hanya Berarti untuk itu harus ngasih rasa gurih, tambahin rasa enak di gelatonya. Nah, itu Ini kan garamnya telat ya dimasukinnya. Seharusnya kapan dimasukinnya? nggak apa-apa sih kalau garam di mana aja, dia hanya untuk nambahin rasa aja. Oh gitu. Barengan sama gula juga nggak apa-apa. Barengan sama tadi pas masukin gula sama maizena itu bisa. Di terakhir nggak apa-apa juga. Jadi nggak berpengaruh ya sama teksturnya? Iya, nggak tahu berpengaruh. Oke, makasih. Sama-sama. Nah, ini aku geser dulu ya. Sebentar, biar nggak licin. Ini kan udah ya, es. Tante Lina kentalanya kemana? Gimana? Siapa tadi yang nanya? Nggak kedengeran? Sudah siap? Atau masih di proses mana? Aku tungguin. Udah siap. Udah? Es batunya udah siap di mangkok? Udah siap di mangkok es batunya? Udah. Udah, Mama siap. taruh mangkok lagi di atasnya. harus aluminium ya berarti ya Iya, mangkoknya. kalau bisa aluminium. Tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Apa misalnya kalau nggak ada tuh pakai apa bisa? Mangkok biasa yang plastik juga nggak masalah. Oh gitu, bisa ya? Ya. Oh ya, makasih. Iya. Mbak Lina, Ya. es batunya tuh boleh diganti kayak pakai ice gel gitu nggak sih? Pengganti es batu? Boleh, boleh. Boleh ya? Yang kayak es krim, apa yang buat pendingin itu ya? Iya, Ya, boleh. bisa juga ya? Oke, Ya, kasih. sama-sama. Mbak Lin, kalau es batunya nggak terlalu banyak, nggak apa-apakah? Makasih. Untuk sementara nggak apa-apa sih ya. Nanti tapi kalau misalnya besok-besok
usahain es batunya lebih banyak supaya nanti pas proses ngedinginin water bath-nya si adonannya bisa cepat dingin. Soalnya kan ini panas banget. Kalau esnya dikit nanti esnya kalah. Jadi nggak bisa ngedinginin si adonannya. Oke, Mbak Lin, makasih. Sama-sama. Maaf Tante, Ya, yang tadi dipanci dikemanain? ini masih ada di atas kompor. Oh, kira ya. Enggak, aku lagi pindahin karena supaya ini kelihatan pas lagi proses water bath. Oke, makasih Tante. Sama-sama. Tante tadi adonannya dikemanain yang di atas oven? Oh iya, oke. Ini kan kita sekarang udah mau masukin ke proses water bath ya. Ini setelah esnya disiapin, terus tuang ke sini. Kalau misalnya mau sambil disaring nggak apa-apa. Taruh saringan di atasnya. Lalu si ininya tuang ke sini. Kalau misalnya ngerasa halus, adonannya sudah cukup halus, nggak usah disaring. Tapi kalau misalnya khawatir nanti adonannya ada yang gumpal-gumpal atau ada yang kayak gimana gitu, supaya hasilnya lebih oke, disaring aja. Ini ya, saring. Biasanya sih emang suka ada yang ketinggalan dari bekas telur atau dari adonan lainnya. Nih, ada ya, kelihatan kan? Biasanya dari sisa-sisa telur sama maizena yang udah gumpal-gumpal nih, yang bisa ada kadang-kadang ada yang nggak keaduk rata kan dia suka jadi gumpal, bisa kesaring di sini. Nah, setelah ini kita aduk-aduk sampai dingin. Aduk-aduk Kak sampai dingin. Ini es batu yang di bawah ngebantu adonannya untuk cepat dingin. Ini salah satu cara juga supaya si adonannya nanti hasil gelatonya nggak ada kristal es. Kalau pakai mesin kan kita tinggal masukin ke mesin, nanti kristal esnya bisa hilang. Nah, kalau ini salah satu cara untuk membantunya seperti ini juga. Salah satunya. Diaduk terus ya. Nanti kalau sudah dingin, adonannya berubah jadi menggumpal. Lebih menggumpal lagi dari ini. Aduk terus ya. Sambil ngaduk ada yang mau ditanyain? Udah jelas semua ya? Udah, Tante. Oke. Asik mengaduk, Tante. Berarti itu diaduk terus sampai kayak gumpal gitu ya, Mbak ya? Sampai dingin nanti dianya ini. Ya, nanti kalau udah mulai dingin, dianya jadi menggumpal. Oke.
nggak menggumpal sih, maksudnya agak lebih kental dari adonan Dari saat ini. dimasak panas. Oke. Udah pada siapin wadahnya kan? Tante Lina dikasih buahnya kapan? Nanti setelah adonannya ini dingin. Kalau yang nggak pakai buah, tadi pas masukin ininya nanti nggak usah yang nggak pakai buah-buahan, misalnya mau plain seperti ini juga bisa, tapi harus dikasih kayak vanilla essence gitu, jadi ada aroma vanilanya. Atau misalnya nggak mau dikasih juga nggak apa-apa. Kalau dikasih coklat-coklat yang kecil-kecil itu? Bisa. Cuman biasanya kalau hasilnya di es ya, kalau pakai cooking coklat itu rasanya kurang enak ya. Jadi si esnya nggak lumer, coklatnya nggak lumer pas dimakan. Kalau kata aku, kalau misalnya mau dikasih coklat seperti itu, mendingan coklat yang kayak coklat Silver Queen atau coklat yang buat dimakan itu yang biasa pokoknya bukan cooking coklat, nah itu kayaknya lebih enak rasanya. Kalau pakai cooking coklat dia hasilnya jadi kayak lilin pas dimakan, kalau jadi es. Susah lumer di mulut. Tante Lina, setelah dimasukin telur, apinya kapan dimatiin? Sampai tadi mendidih ya? Oh, udah mendidih. Keluar gelembung-gelembung kecil. Ya, udah mendidih. Udah matiin. Oke. Mbak Lina, kalau pakai vanilla itu dimasukinnya pas kapan? Pas lagi sesudah keluar aja, Mbak. Pas apa? Sudah masukin adonan telur tuh, masukin bisa di awal banget. Kalau misalnya memang maunya nggak pakai buah-buahan, mau kasih vanilla, itu dimasukin di awal nggak apa-apa. Oh, dimasukin di akhir juga nggak apa-apa, tapi harus ada proses masak dulu ya. Oke, jadi pas masih api nyala ya pokoknya ya? Iya. Oke. Mbak, kalau pakai bubuk coklat gimana? Aku pakai bubuk coklat tuh belum pernah ya, soalnya pasti takarannya harus lain. Tante, kalau Red Bell bahan tambahan pangan Prisa vanili bisa? Bisa. Yang pakai botol kaca ya? Bukan Red Bell vanili pokoknya. Apa ya? Pakai vanili apa aja nggak apa-apa. Itu berapa sendok? Sekitar setengah sendok teh aja ya, cukup ya. Itu bentuknya kayak gimana ya? Cair apa gimana? Cair. Warna coklat bukan? Putih, kayak kebeningan gitu. Setengah sendok teh aja nggak apa-apa. Oh, oke. Iya. Kalau pakai yang vanila, biji vanila asli, cuman dalamnya itu ya dikerok terus masukin. Tapi nanti misalnya pas mau itu harus disaring ya. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Cuma jadi ada titik-titik hitam ya. Itu dimasukinnya pas lagi di mana? Pas lagi ngaduknya ya? Pas lagi dimasak aja. Oh. Oke. Mbak Lin, kalau yang tadi selai buah itu dimasukin buahnya nanti kalau udah mau dimasukin ke box untuk ditaruh di freezer ya? Iya tunggu adonan ini dingin terus nanti buahnya dimasukin. Ini kan sambil nunggu dingin ya. Udah dingin. Udah dingin. Kalau udah dingin boleh dimasukin si buahnya. Nih kita masukin ya sekarang ya. Aku pakai blueberry. Mulberry. Inala pakai buah naga. Oke. Pakai buah apa aja yang disukain boleh.
Kalau misalnya pakai Oreo bisa nggak? Boleh? Oreonya dihancurin dulu ya? Boleh. Dan itu pas proses yang di sini ya? Iya, pas di sini. Nah, ini mau kayak gini, nanti adonannya cuma ada belang-belang kayak gini ya. Sebentar. Kayak gini. Jadi ada belang-belang, boleh langsung tinggal tuang. Atau mau dibikin merata banget supaya warnanya jadi merah juga bisa. Ini kan udah masuk ya buah-buahannya. Selai buahnya. Terus kita pindahin ke wadah. Wadah seperti ini. Wadah terbuka juga sebenarnya nggak apa-apa. Kayak wadah, apa ya, wadah, tolong itu deh. Sebentar, maaf. Nah ya. Kalau misalnya pas kebetulan di rumah nggak ada wadah tertutup, pakai wadah gini. Boleh. Atau apa aja deh yang terbuka juga nggak apa-apa, tapi harus ditutup pakai cling wrap dari di atasnya. Aku pakai yang kayak gini ya. Cium dulu takut bau. Nah, setelah itu tuang ya. Hati-hati bawahnya dilap dulu karena ada bekas es. Sebentar. Tolong deh. Nah, setelah itu tuang ke wadahnya. Dulu ya, Mbak. Kalau pengen pakai potongan buah segar aja gitu, dia pengaruh nggak ke adonan gelatonya akan lebih cepat basi atau gimana gitu? Biasa kalau misalnya buahnya nggak dimasak dulu, nanti pengaruh ke kekuatan si gelatonya ya. Jadi mending kalau misalnya mau ada potongan buah gitu, potongan buahnya masih besar-besar, pas dijadiin kompotnya jangan dihalusin, diiris-iris aja. Nanti dimasak sampai si buahnya layu aja. Oh ya. Berarti kalau mau yang lebih segar lagi berarti memang terpisah aja ya, maksudnya diiniin pas disajikan baru kasih potongan buah gitu ya. Ya, bisa kayak gitu. Oke. Sudah jadi ini seperti Wih, keren. Wah, keren Balin. Misalnya mau seperti ini aja, tinggal dimasukin kulkas, bisa. Ini karena kita pakai, nanti setelah ini kan kita masih ada proses lagi pas pendinginan ya. Jadi nggak usah ditabur apa-apa di atasnya, nanti aja setelah terakhir. Ini ada selai sedikit sayang dibuang. Mama hemat. Oke, udah jadi ya. Udah pada jadi belum yang lain? Masih nyatu, Tante. Dipindahin ke wadah. Itu resepnya udah di-share di chat ya sama Abel ya? Udah deh. Bisa di copy paste aja. Oke, setelah ini udah jadi, kita simpan di freezer ya. Kita simpan di freezer selama 30 menit. Setelah 30 menit, dikeluarkan dari freezer, lalu diaduk-aduk pakai sendok karet, atau pakai whisker, bisa, atau pakai sendok biasa juga nggak apa-apa. Yang penting dia diaduk. Itu fungsinya untuk menghindari terjadinya kristal es di gelatonya.
Sekarang kita simpan di freezer ya. Lina coba sekali lagi tadi apa? Yang untuk mencegah kristal? Untuk mencegah kristal es. Jadi untuk mencegah kristal es itu nanti setelah 30 menit pertama kita masukin kulkas, adonan gelatonya kita keluarin, terus kita aduk-aduk. Nanti videonya setelah ini sama Mbak Ulfa di-share. Tunggu Mbak Ulfa. Mbak Lina, enggak. Ya? Tadi tujuannya dimasukin ke baskom yang ada es batunya itu apa kalau yang itu? Itu Supaya sama. didinginkan aja atau? Supaya dingin, terus untuk menghindari kristal es juga. Terus kan setelah ini kita langsung mau masukin kulkas. Iya. Untuk Sekarang menghindari kristal es juga. Oh, sama ya berarti ya. Hmm. Oke. Mau diputar sekarang videonya? Boleh? Oke. Mbak Ulfa udah siap? Udah selesai? Udah tuh lagi diaduk-aduk di atas es batu. Oke. Ini kita share yang proses pengadukan pertama ya. Ini punya Inara. Oke, jangan lupa dimasukin kulkas ya. Oke. Jangan lupa pasang timer 30 menit. Bisa kita share sekarang, Mbak Lina? Boleh. Oke. Ini yang nomor satunya yang mana ya? Aduh, aku juga lupa ya. Oke. Coba dilihat dulu, Mbak. Oke. Aku cuma bikin 3 video sih. Yang ini bukan? Nggak kedengeran ya suaranya. Coba saya share Tante. Yang keempat tulisan bilangnya. Oh, ini bukan berarti. Oh, bukan. Oke, sebentar. Saya coba lagi. Kayaknya paling terakhir deh, Mbak. Ini yang kedua. Yang kedua bukan? Bukan. Yang paling terakhir kayaknya. Apa itu ya? Kayaknya pertama deh. Yang terakhir deh. Yang terakhir dikirim. Yang terakhir dikirim, sebentar. Ini ada 3 kan ya? Yang satu yang paling terakhir kayaknya. Yang paling terakhir ya? Oke. Nah, itu yang ketiga, yang paling bawah kayaknya, Mbak. Yang paling bawah. Di WA yang paling bawah. Yang ini bukan, Mbak Lina? Coba, ada nggak dibilangin 30 menit pertama? Bentar ya. Oke, benar ini Mbak Lina ya? Yang 30 menit. Mungkin karena suara Mbak Linanya kecil pas direkam, jadi nggak terlalu kedengeran. Mungkin Mbak Lina bisa sambil ngomong aja. Ntar aku bilang lagi. Oke. Nah, ini video proses pengadukan setelah 30 menit pertama. Mulai ada gumpalan kalau nggak salah di bagian pinggir-pinggirnya. Ini harus terus diaduk kurang lebih 5 menit. Aduk-aduknya seperti di video ini ya. Terus aja diaduk. Sampai pinggir-pinggirnya juga semua harus keaduk. Ini 30 menit pertama, terus keluarin, diaduk-aduk. Seperti itu ya ngaduknya, dibolak-balik. Kalau pengen warna buahnya belang-belang, setelah 30 menit diaduk begitu berarti jadi nyampur ya, Mbak? Iya, jadi nyampur juga. Ya, gagal ya belang-belangnya. Tapi nggak akan terlalu kelihatan banget sih, Mbak. Nggak akan terlalu nyampur banget. Di awalnya aja jangan terlalu ngaduk. Oke. Terima kasih. Kalau pas di sini masih boleh ditambahin selai buahnya lagi, Mbak? Maksudnya mau ditambah sekarang gitu? Maksudnya pas proses pengadukan pertama atau kedua tuh baru dimasukin selainya itu boleh nggak ya? Bisa aja sih, soalnya masih cair. Oke, makasih Mbak. Tadi yang pertama ya. Yang kedua terus sekarang? Yang kedua Mbak. Oke, sebentar. Tadi yang 131.
Nah, ini proses pengadukan kedua. Ini udah semakin kental adonannya. Terus bagian pinggirnya juga sudah mulai ada yang mengeras ya. Nanti kalau ada yang bagian keras-keras di bagian pinggir itu harus dihancurin. Ini 30 menit kemudian setelah 30 menit Ya, pertama. ini kedua. 30 menit kedua. Itu diaduknya di atas batu es lagi, enggak? Nggak usah. Oh enggak, oke. Kasih. Bagian yang gumpal-gumpal semua harus diaduk. Di bagian sini juga kalau misalnya masih tambah selai kayak gitu masih bisa. Diaduk-aduknya sekitar 5 menitan aja cukup. Terus setelah ini masukin lagi ke kulkas, simpan lagi 30 menit, lalu aduk lagi yang ketiga. Nah sekarang tapi kan aku nggak bikin videonya yang ketiga, aku langsung skip ke yang keempat ya. Lina kalau pakai mixer bisa nggak? Sebaiknya jangan. Oke. Lanjut ya Mbak Lina. Oke. Nah ini yang keempat. Sudah lebih banyak yang membeku ya. Proses ngaduknya udah lebih keras. Bagian pinggirnya juga udah banyak banget yang beku. Jadi diaduknya 3 kali aja ya Mbak Lina ya? Tiap 3. Oh, sampai 4 kali. Nah, boleh sampai 6 kali sih sebenarnya nggak apa-apa. Kalau mau hasilnya lebih lembut lagi. Cuman aku nggak sampai 6 kali, jadi aku cuma cukup sampai 4 kali aja. Oh, oke. Tetap ya pas di bagian proses ini kalau misalnya ada yang gumpal harus dihancurin. Jadi kalau gitu ini 2 jam pertama ya? 30 Iya, menit. 2 jam pertama jadi sekali ngaduk ya. Setiap 30 menit. Kalau anak aku mah kayaknya 3 kali, pas aku lagi ngaduk ketiga kayaknya udah pengen dimakan itu Mbak. Tapi belum ini Mbak, belum beku. Yang 3 kali itu belum beku. Ya tapi aduh pasti udah pada ngacai. Setelah ini, setelah yang keempat kali atau mau misalnya mau sampai 6 kali juga nggak apa-apa. Berarti 3 jam ya, 3 jam 6 kali. Kalau 4 kali berarti cuma cukup 2 jam. Setelah itu disimpan semalaman atau cukup sampai beku aja. Kalau sudah mau dimakan nggak apa-apa, nggak usah nunggu semalaman. Ini kan kita bikinnya pagi ya, berarti nanti sore pasti udah beku biasanya. Nah nanti pas mau disajikan, biasanya kalau dari freezer itu kan keras sekali. Es krimnya, gelatonya, bukan es krim, gelatonya itu kan keras sekali. Itu ditaruh dulu di suhu ruang sekitar 10-15 menit supaya mudah di scoopnya. Bentar aku ambil yang udah jadi ya. Nah, ini kan aku yang bikin, yang di video itu ini hasilnya. Ini udah aku keluarin dulu tadi dari kulkas, terus aku simpan di chiller. Itu buahnya apa, Lin? Ini aku pakai nanas. Oh, nanas, oke. Ya. Nah, kalau misalnya nanti mau langsung dimakan, keluarin dulu ke suhu ruang sekitar 10-15 menit, keluarin aja seperti ini. Terus nanti kalau sudah lembek bisa di-scoop. Kalau misalnya langsung dari freezer, di-scoop agak keras. Kalau ini kan udah dikeluarin dulu tadi ya. Jadi agak lembek. Mau ambil mangkok lembek kecil. Ini agak kelembekan sih, agak kelamaan di luar jadi kelembekan. Ini hasilnya. Ini 4 kali. Ini ya 4 kali aduk.
Mbak Lina pernah nyoba pakai durian nggak, Mbak? Belum pernah, soalnya di rumah anakku nggak doyan durian. Oh. Suka baunya. Kayaknya kebayang banget tuh gelato durian asik kan? Iya. Kalau pakai durian tinggal dimasukin aja. Nih, hasilnya seperti ini, kelihatan nggak ya? Iya, aku pingin. Iya, pengen mampir. Berarti kalau durian nggak usah dibikin kompot ya? Nggak usah, langsung aja. Aku jadi kebayang es durian yang disurkan ya. Iya. Mbak, kalau durian sama alpukat dimasukinnya pas water bath itu atau kapan? Iya, sama. Prosesnya Sama ya? sama. Kayak gini ntar hasilnya. Kalau misalnya mau lebih halus lagi, bikin 6 kali aja ngaduknya. No wonder harga gelato tuh mahal ya. Bikinnya lama. Ini artinya sih lumayan lumayan halus ya, sama seperti kalau misalnya pakai mesin. Lumayan lebih halus. Cuman ya tetap aja ya kalau pakai mesin kan jauh Beda. lebih halus dibandingkan kalau nggak pakai mesin gitu. Cuma lumayan lah. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Jadi ada buah-buah yang bisa dikompot dan ada yang langsung aja ya dimasukin ya? Iya. Cuman emang kalau misalnya mau lebih aman, si hasil gelatonya sebaiknya semua dijadiin kompot dulu. Gitu. Lebih jadi Maksudnya ya, Mbak. amannya tuh gimana tuh? Akhirnya hasil di gelatonya kalau disimpan cukup lama. Tapi biasanya sih ini nggak nyampe seminggu juga di rumahku sudah habis. Oke. Rina mau nanya dong itu tentang gulanya. Ini gulanya rasanya udah kan Rina pasti udah takar ya. Ini apakah gulanya sedang gitu atau gimana? Bisa dikurangi nggak? Nah, kalau misalnya gula ke selera lagi ya, nanti teman-teman cobain aja yang sekarang ini, yang hasil bikinan sekarang ini. Kalau misalnya terlalu manis, nanti takaran gulanya bisa dikurangin, disesuaikan sama selera aja. Kalau misalnya bikin kompotnya gulanya terlalu manis, berarti di awal bikin adonan gelato gulanya dikurangin. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Bedanya gimana sih es krim sama gelato? Kalau gelato itu kan lemaknya lebih sedikit ya. Kalau es krim itu sebenarnya es krim yang resep yang sebenarnya itu bikinnya pakai lemak doang, susunya sedikit. Kalau gelato itu susunya yang lebih banyak, lemaknya sedikit. Malah kadang ada yang cuma pakai susu doang, nggak usah pakai lemak lagi. Mbak Lina ada pertanyaan. Bisa dicampur Pertanyaannya di chat. Iya. Bisa dicampur matcha atau tidak? Bubuk matcha. Bubuk matcha ini sama dengan ini ya? Green tea. Sama dengan kayak coklat jadinya ya. Aku masih belum nyobain. Kalau masa mau sih teman-teman boleh coba-coba deh. Adik-adik dan teman-teman boleh nyoba-nyoba di rumah. Aku belum pernah coba sih kalau misalnya pakai yang bubuk gitu. Lin, bedanya kompot sama preserve apa? Kalau preserve itu sama-sama hampir sama sih ya Mbak ya sebenarnya. Oke. Cuman kalau kompot kan biasanya cuma gula sama buah-buahan aja ya. Oh, kalau preserve pakai yang lain ya, pektin Kalau gitu-gitu. preserve, iya, dia kan kalau preserve biasanya ada tambahan-tambahan pengental apa segala macam gitu kan ya. Iya, Kalau kompot kan cuma gula. Paling kalau misalnya kita mau tambah terasa misalnya kayu manis kayak gitu doang sih, vanila, gula. Itu aja. Iya, benar-benar. Sama-sama Mbak.
Mbak, kalau yang di adonan gelatonya, gulanya diganti gula palem atau madu gitu bisa nggak sih? Bisa aja, Mbak. Harus coba-coba aja ya. Gulanya diganti pakai gula gula jagung ya. Gula jagung malah lebih bagus. Gula kong ya? Gula kong. Gula kong bagus tuh, gula kong. Gula kong malah lebih bagus. Cuman harus dicari yang benar-benar asli gula kongnya ya. Beneran gula kong itu, bukan gula yang dicairin campur air. Ya. Banyak yang nggak asli ya emang. Kalau yang dijual banyak yang ini ya. Aku masih belum nemu sih masalahnya. Pernah nyobain kan ya. Aku pernah beli gula kong di Tokopedia. Itu kayaknya sih bukan gula kong asli, soalnya pas aku bikin tuh hasil si gelatonya jadi nggak enak, kurang halus. Kali ada campuran airnya. Oke, Mbak. Berarti kalau gula palem juga sama ya, tinggal nakar-nakar aja ya, mau seberapa banyak minusnya ya? Cuman nanti kan pengaruh ke warna kalau gula palem ya? Iya. Cuman jadi coklat aja ya jadinya. Iya. Kasih. Sama. Jangan lupa kalau gulanya gula itu ya. Gula tepung. Gula apa? Gulanya gula kastor, gula apa sih? Gula halus. Gula halus. Mendingan gula ini aja, Mbak. Mendingan gula pasir aja. Oke. Makasih. Sama-sama. Jangan lupa ada foto kontes ya. Ada hadiahnya. Kapan tuh deadline-nya? Buat anak-anak. Ibu-ibu boleh ikutan, nanti nggak dapat hadiah. Ya, hadiahnya jadi cuman untuk anak-anak aja ya. Jadi yang ikutan di sini semangat. Deadline-nya kapan tuh? Deadline-nya mungkin sekitar 3 hari kali ya? Kurang apa? Buset. 5 hari. Maksudnya deadline foto kan? Iya, deadline foto kali Mbak ya. Mungkin Selasa gitu, kayak 5 hari. Gimana Mbak Lina? Di IG apa gimana? Posting di sosial media, di Instagram kalian, terus di tag Silly Asa, nanti akan yang masuk bakal kita kasih ke jurinya. Nah, jurinya itu Mas Reddy yang kemarin kelas fotografi. Nah, karena kita nggak bisa ngerasain, jadi kita nggak tahu rasanya, jadi kita ambilnya pemenangnya itu dari komposisi kali ya, yang kita udah pelajarin kemarin. Gitu kira-kira. Jadi jurinya benar-benar dari look, bukan dari rasa. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Mau nanya, kalau bikinnya ini bareng, tapi yang motonya anak, boleh ikutan nggak? Nah, kalau kata aku sih boleh. Tapi gimana nih yang lain? Kalau kata aku sih boleh. Soalnya kan pemenangnya itu dilihat dari ininya ya, komposisi fotonya, bukan dari rasa. Setuju, aku setuju sama Ulfa ya. Boleh aja, kan yang foto kan anaknya. Yang penting yang foto anaknya. Itu kayaknya. Oh, yang foto anaknya ya? Iya. Hasil foto anaknya berarti jangan hasil foto orang tua. Iya, terserah mereka berkreasi seperti apa. Oh, mungkin buat gampangnya nanti kita kasih hashtag aja kali Mbak Ulfa ya. Kasih hashtag foto gelato SAB. Jadi nanti kita akan lebih gampang buat nyari hasil foto anak-anak. Iya, boleh kali Kak. Nanti kita infoin lagi di grup kali ya. Iya, di grup di info lagi aja. Jadi kalau yang mau bikin ibunya anak yang foto itu sebenarnya boleh-boleh aja menurut aku sih. Karena penilaian dari sisi foto, bukan dari sisi rasa. Bukan sisi rasa. Yes. Kira-kira gitu. Mbak Lina mau nanya lagi. Kalau nggak pakai maizena tuh bisa nggak sih? Atau kekentalannya berpengaruh nanti? Iya, pengaruh ke tekstur. Jadi sangat berpengaruh ke ininya ya. Kalau nggak pakai jadi lebih cair gitu ya berarti mungkin. Nggak lembut ya hasilnya. Oh, nggak lembut ya. Oke. Oke, Mbak. Oke. Aku sambil makan es krimnya ya. Aduh. Arina, itu Yang tahu boleh fotonya itu nanti
Fotonya itu nanti boleh es krimnya aja atau harus ada orangnya? Nah itu Mbak Ulfa gimana? Kayaknya komposisi deh. Ya sebenarnya itu ini aja terserah sih sebenarnya mau ada orangnya, nanti akan yang menentukan dari jurinya sih. Pasti dia melihat yang udah kita pelajarin kemarin tuh gimana komposisinya. Kalau misalnya foto nih cuman es krim di gelas, nggak ada backgroundnya, nggak ada apa sih istilahnya pemanisnya, mungkin ya akan lebih terpilih yang ada gitu loh. Komposisi yang dilihat jadinya. Lihat di ini deh, kalau kata aku, coba-coba lihat di Google foto-foto es krim. Nah, ntar lihat dari situ, namanya ATM, amati, tiru, apa M-nya apa ya? Aku lupa. Modifikasi. Nanti kalau lihat foto, hasil foto di Google itu, ntar lihat fotonya, terus kita lihat komposisinya seperti apa, kita modifikasi pakai foto kita. Supaya hasil fotonya bagus. Ya intinya kreasi masing-masing kali ya Mbak Lina ya, nanti kita ini bisa lihat referensi di Google dan lain-lain. Ya betul. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak nih? Mumpung ada yang ditanyain lagi? Atau sudah cukup jelas? Jangan lupa 30 menit berjalan ya. Ntar esnya jangan lupa diaduk, gelatonya. Di sini ada yang bikin langsung nggak sih? Selain tadi Inara ya, Inara bikin langsung. Jangan-jangan yang lain cuman nonton aja ya? Aku bikin. Oh bikin. Ada juga. Siapa aja yang ngatur bikin langsung Tante? Oh, Bilkis, Ara juga langsung bikin. Oh berarti justru anak-anak yang semangat ya? Oke. Soalnya kalau Adi sama Alina ini penggemar gelato, jadi mereka tidak mungkin melewatkan ini. Bikin juga ya. Kiva bikin ya, Kiva ya. Iya. Ada pertanyaan Mbak Lina di ini chat. Pertanyaan dari Ara, kalau diaduknya itu setiap kapan? Setiap 30 menit ya? Ya, setiap 30 menit selama 2 jam pertama. Mau 4 kali ngaduk, mau 6 kali boleh. Makin banyak makin lembut gitu ya? Iya. Berarti dipasang timernya. 6 kali. Jadi cukup 4 kali aja. Oke. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup? Kita foto dulu kali ya? Foto bareng boleh? Oke, boleh dinyalain kameranya. Sambil pegang es krimnya. Belum dingin di freezer. Yang mau kelihatan fotonya boleh. Dibuka dulu kameranya sebentar. Wah. Sambil pegang hasil es krimnya ya. Abel ikut foto aja. Di kulkas Mbak Lina es krimnya. Maaf, di sini ramai. Es krimnya di freezer. Iya, Gak apa-apa, keluarin dulu. Keluarin ya es krimnya. Oke. Mana? Kok bisa begitu tuh? Siap ya. Sebentar. Sebentar, Inara lagi ambil es krim. Oke, Inara. Hah, tunggu Inara sebentar ya. Tahan senyumnya. Bakalan ngebedain rasanya pas makan es krim biasa tuh. Kerasa kalau misalnya kita makan es krim Campina itu rasanya jadi kayak kapes-kapes gitu loh. Kayak apa Mbak Lina? Jadi kayak kalau kita makan es krim Campina itu yang cup. Kalau kita udah biasa makan ini es krim yang gelato yang kita bikin ini, pas makan es krim Campina rasanya jadi kayak kapes-kapes gitu Campinanya. Walls atau teksturnya Campina. beda ya Mbak ya? Iya. Sekarang kan ada yang lebih murah lagi, Mbak Lina. tekstur. Ada yang lebih murah lagi namanya Aicha itu loh ya. Aicha ya. Iya. Itu kan murah banget nih, Bu. Iya. Ica aku nggak pernah beli gara-gara Mbak Tia cerita waktu itu. Apa Mbak Tia? Ceritain kenapa? Mbak Tia udah pose senyum tau. Kepo, Bu. Jangan diajak ngomong. Mana Inara udah Inara? Oh udah. Oke, siap ya. Oke.
Apa? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Makasih ya Mbak Lina. Makasih Mbak Lina. Makasih Tante Tina. Makasih. Terima kasih Tante Tina. Selamat menikmati yang udah bikin.